warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Budi. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, tema 1, subtema 3, organ gerak hewan dan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Pembelajaran 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman ini. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar ini. Namun sebelumnya, kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus bergubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, ini ada teks. Mari kita membaca. Judulnya adalah Gerabah dari Pulau Madura. Silahkan dibaca dengan menyetop video ini. Ada beberapa paragraf, ada paragraf 1, 2, 3, dan 4 pada halaman ini. Silahkan untuk dibaca. Pada halaman selanjutnya, yaitu paragraf 5, 6, dan 7. Silahkan untuk dibaca dengan menyetop video ini. Atau kamu bisa menekan tombol pause. Untuk selanjutnya adalah paragraf 8. Silahkan untuk dibaca. Selanjutnya paragraf 9. Kamu dapat menyetop atau tekan tombol pause untuk membaca. Ya. Untuk selanjutnya adalah paragraf 10 dan 11. Dari bacaan tadi, sekarang carilah ide pokok tiap-tiap paragraf. Contoh yang pertama, paragraf pertama ada 11 paragraf. Contoh ide pokok paragraf yang pertama. Salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional.
Nah, kamu dapat mencari ide pokok dari paragraf yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh pembuatan gerabah menggunakan tanah liat. Nah, kamu tadi sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokoknya, tanah liat banyak kegunaannya. Paragraf kedua, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Paragraf ketiga atau ide pokok yang ketiga, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Silahkan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambil sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat! Kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji ayah Lani. Benar ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani memang harus begini, kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi, mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka, jelas ayah Lani. Betul sekali ayah, kata Lani. Nah, pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu, walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, untuk pembelajaran 1 sampai di sini dulu. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.